Ada satu lagi sinyal, yang mana? Yang keluar dari kausal, namanya sinyal spiritual. Dia tidak bisa diukur. Kenapa? Sangat panjang, bahkan menembus dinding, menembus kaca, menembus tempat, bahkan menembus jarak, juga menembus alam. Yang mana Bu Aisyah? Yang spiritual nih, yang keluar-keluar. Dan spiritual itu keluar pada saat kita berdoa, berniat, dan berprasangka. Jadi hati-hati berprasangka ya Bu. Ibu berprasangka sama seseorang, bisa sampai ke orang itu walaupun dia nggak di depan kita. Hati-hati. Kenapa? Sinyal kita membawa. Ya, paham ya? Sinyal kausal itu bisa diukur. Dia sekitar 6 meter, 8 meter. Yang spiritual nggak bisa diukur Bu. Makanya disebut no hertz. Nggak bisa diukur. Dan dia tembus semuanya tuh. Kok bisa tembus kaca? Ya, karena semua benda ada pori-porinya. Dan dia tembus. Termasuk juga gadget kita, sinyalnya tembus semuanya. Ya. Cuman kalau memang berlapis-lapis temboknya, dia nembusnya agak lama. Dibanding kalau lagi lapang. Ya, makanya kita doa di tempat yang lapang itu lebih cepat jalannya. Di kota besar, mulai doa sinyalnya jalannya agak terhambat. Kenapa? Terlalu banyak gedung, terlalu banyak jalan layang. Jadi agak-agak nembusnya susah. Makanya disuruh berdoanya berulang-ulang Bu. Zaman dulu kenapa doa kakek-kakek kita mujarab, gedung belum banyak isinya pohon. Padahal pohon itu juga mengeluarkan sinyal. Kenapa? Karena dia tumbuhan. Maka kalau saya pulang kampung, yang jarang gedung, yang jarang jalan raya, itu seneng banget berdoa. Kalau lagi di lapangan seneng banget berdoa. Makanya kalau kita lagi haji, kita kumpul di Arafah, kenapa doa itu makbul? Karena dia tidak ada gedung di sana. Adapun tenda-tenda itu dari kain, gampang nembusnya. Ya, dan berkumpul 3 juta orang yang sinyalnya juga panjang, Masya Allah. Cepat-cepat haji ya Bu. Amin ya Allah. Ya. Nah, pada saat kita berniat juga sinyal keluar. Hanya memang pada saat kita berdoa sinyalnya lebih panjang daripada berniat, berniat lebih panjang daripada berprasangka. Berarti paling panjang apa? Doa. Bu Aisyah, bedanya doa dengan niat apa? Kan sama-sama diucapkan. Ada bedanya apa? Gerakan atau ya tangannya yang berbeda. Kalau niat biasanya kita tidak angkat tangan. Saya lihat ada gambar Ka'bah, langsung dalam hati, ya Allah, insya Allah 2020, April 2020 saya pergi umroh. Itu namanya niat itu, tanpa tangan. Ya, sinyalnya juga jalan. Tapi karena doa sinyalnya lebih panjang dan lebih cepat jalannya, maka niatan kita bisa dibawa dalam bentuk doa. Bagaimana caranya? Angkat tangannya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, dengan izinmu ya Allah. Kalau saya lihat Ka'bah gitu ya, dengan izinmu ya Allah, April 2020 saya umroh ke sana bersama teman-teman, bersama anak-anak gitu. Nah kalau sudah diangkat begini jatuhnya doa. Kenapa? Dia bisa lebih panjang. Dari mana? Sinyal yang jalan di jari-jari memperpanjang sinyal kita. Kalau niat mungkin 4G, kalau doa 40G. Karena panjang. Makanya semua agama kalau berdoa tangannya diangkat. Islam begini, Nasrani begini, Hindu begini. Ada juga yang begini. Tetapi menurut bioenergi, kalau semakin dibuka semakin lebar. Jadi lebih beruntung siapa? Pasok apa? Tangannya. Kalau begini dia agak bumpet Bu, karena turun ke bawah. Paham ya Bu? Bersyukur ya. Kita begini. Makanya saya kalau dulu anak saya 4, 2 alhamdulillah sudah dokter, 3 mahasiswa kedokteran ya. Yang keempat ini Mas Jaler, dia kan masih SMA. Dia niat ya masuk fakultas kedokteran salah satu perguruan tinggi negeri. Jadi kalau saya lewat ke sana, ya saya sering begini sambil naik mobil. Ya Allah, insya Allah anakku sekolah di sana. Ya Allah, fakultas kedokteran universitas sebut namanya. Itu niat Bu. Dan sinyal ibu sudah sampai ke sana cuy. Cuman karena kita sudah tahu doa lebih panjang sinyalnya, rugi kalau cuma begini doang. Angkat tangan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya dengan izinmu ya Allah, anakku sebut nama anaknya, sekolah di fakultas kedokteran universitas apa tahun sebut namanya. Begini tangannya. Kenapa? Karena ini lebih panjang. Niatannya disulap dibawa menjadi doa.
Begitu juga kalau di mall. Pas di toko berlian, nah di depan kan, saya sering tuh dulu tuh, ya Allah, ya Mira delima mata satu, masya Allah, insya Allah saya punya satu, ya Allah. Kalau saya tidak naik, tidak angkat tangan, itu jatuhnya niat. Dan dapat bu, cuman agak lamaan, bisa 4 bulan 5 bulan baru dapat. Setelah tahu bahwa doa lebih kencang sinyalnya di depan toko begini. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, ya Allah. Mira delima mata satu, ya Rabb. Lapangkan rezekiku, ya Allah, saya punya satu, ya Rabb. Sambil ngebayangin, kenapa? Karena dalam doa kita harus membayangkan, harus visualisasi agar otak kanannya bekerja. Paham ya bu? Itu dapat lebih cepat, 2 bulan dapat. Kenapa gini? Untung saya nggak suka terlalu pakai berlian, kalau nggak setiap mall saya begini. Saya lebih seneng laptop, InFocus gitu ya, karena itu untuk ngajar. Jadi suatu ketika saya pernah di mana? Astagfirullahaladzim, kok lupa ya. Jalan sama suami. Biasalah bapak-bapak kan, suami yang bahasa kasihnya bukan sentuhan fisik, dia akan jalan 5 meter dari istrinya kan. Nah termasuk suami saya, karena dia bukan sentuhan fisik. Kalau bahasa kasih sentuhan fisik pasti dia gandeng kita. Dulu jengkel bu, dulu jengkel, sekarang paham ya. Nah sama, waktu ke tempat jual laptop, saya berhenti di etalase lihat laptop, suami udah agak ke sana. Terus saya begini di depan etalase, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, ya Allah, lapangkan rezeki, ya Allah, itu laptop itu, ya Allah, saya mau, ya Allah. Suami saya kan jalan duluan kan, dia lihat istrinya nggak ada, dia nengok, dia lihat istrinya lagi begini. Itu langsung otomatis dia balik bu, dia perhatiin saya nggak rasa dia ada. Terus dia langsung masuk ke toko, dia bilang apa? Mas, ibu itu kasihan, kasih aja tuh, dia laptopnya nanti saya yang bayar. Saya nggak tahu ada dia, saya masih doa khusyuk sambil ngebayangin laptop udah di tangan. Pas selesai, amin ya Allah, saya buka mata, saya lihat suami saya di situ, di depan situ, dia begini, sini, saya, sini. Kenapa mas? Kamu mau? Iya nanti insya Allah kalau ada uang. Udah saya beliin tuh. Masya Allah, alhamdulillah, saya cium tuh suami saya tuh. Kenapa bu? Kan saya doa, sinyal saya jalan nggak? Yang kena pertama suami saya, karena dia 5 meter dari saya. Makanya itu sinyal narik. Kenapa? Kan saya nggak minta sama dia bu, saya minta sama Allah, karena tahu ilmu ini angkat tangan. Rupanya sinyal yang jalan atas izin Allah yang dicolek suami, dan dia beliin. Itu bukan salah saya. Kenapa? Saya yakin kalau saya langsung minta sama dia, ya beliin aku laptop, dia pasti jawabnya laptop lama aja nanti kita servis. Makanya saya nggak mau ngomong, nggak mau minta sama dia. Begini, dia yang kena. Proses itu nggak usah kita pikirin. Kenapa? Itu jalan dengan sendirinya. Tapi karena yang dia belikan karena saya nggak minta, tentu dia lebih ikhlas. Walaupun alasannya dia malu lihat istrinya begini. Ngerti bu? Ya Allah. Paham ya tentang doa ya? Nah, supaya sinyal ibu mengarah ke orang yang kita doakan, makanya sebut namanya. Ya Allah, saya kirimkan doa ini untuk suamiku Priyanto bin Sismadi misalnya. Harus nama panjangnya ya bu, pakai binnya ya bu. Kenapa? Nama banyak. Priyanto itu di Indonesia banyak banget. Kalau saya bilang ya Allah saya kirimkan doa ini untuk Priyanto, semua Priyanto kena. Saya takut pas lewat jalan yang namanya Priyanto langsung berkeliling gitu. Tetapi karena saya bilang Priyanto bin Sismadi, nah berarti kena suami saya. Bahkan dalam Islam orang Arab itu ada budaya tambah 1 nama kakeknya. Supaya apa? Khususon sinyal itu menuju ke situ. Saya doa, ya Allah saya kirimkan doa ini untuk suamiku Priyanto bin Sismadi bin Parto Dimulyo. Lengkap banget. Maka sinyal itu akan ke sana. Tetapi ingat, kalau kita omong baru separoh, maka harus dibayangkan. Kenapa? Karena waktu membayangkan kerja otak kanan. Otak mana bu? Kalau ngomong kerja otak mana?
Jalan pesannya di tubuh mana? Sinyalnya baru dorong ke kanan. Membayangkan otak mana bekerja? Kanan. Jalan ke tubuh mana nanti pesannya? Kiri. Didorong sinyalnya. Itulah makanya khusyuk. Bu Aisyah, saya susah membayangkan wajah suami saya. Kenapa? Agak buram-buram gitu. Bu, memang kita jarang membayangkan, makanya waktu disuruh membayangkan agak susah. Ya, nggak usah repot, nggak usah bingung. Kenapa? Kerja otak kanan selain membayangkan atau visualisasi, dia bisa melihat gambar. Paham ya Bu? Maka lihat fotonya. Ibu di gadget ibu ada foto suami nggak? Yang muka sendiri? Mulai, kalau nggak ada mulai ntar malam fotoin. Kalau perlu tampak depan, tampak kanan, tampak kiri. Ibu harus punya. Jadi pas ibu doakan buka fotonya. Kenapa? Untuk mengaktifkan otak kanan. Makanya zaman dulu kalau kita bilang sama ustadz-ustadz kiai-kiai besar, kiai doakan anak saya, pasti dia tanya ada fotonya nggak? Kenapa? Untuk mengaktifkan otak kanan. Walaupun saat itu belum ditemukan penelitiannya. Ya? Makanya dalam gadget ibu harus punya foto pasangan hidup, harus punya foto orang tua, harus punya foto anak-anak. Kalau ibu nggak mau memvisualisasi, jadi ibu buka fotonya. Allahumma sholli wa sallim. Kenapa? Sinyal ini akan menuju orang yang ibu sebut. Paham ya Bu? Saya mau doain Bu Aisyah, saya doakan Ibu Aisyah gitu ya. Kalau cuman Aisyah saja banyak banget Bu. Siapa yang namanya Aisyah di ruangan ini? Angkat tangan. Tuh, udah 2 tuh. Ada lagi di atas barangkali. Tuh ada juga 3. Yang namanya anaknya Aisyah, tuh tambah banyak tuh. Nama Aisyah tuh banyak banget Bu. Mulai istri Rasulullah sampai yang ditangkap di Kuala Lumpur itu namanya Aisyah. Ya, kapser depan rumah saya juga Aisyah namanya Bu. Cuman kalau ibu doakan, ya Allah saya kirimkan doa buat Ibu Aisyah Dahlan, karena Dahlan nama suami, nama ayah saya bukan nama suami ya. Aisyah binti Dahlan itu bisa saya. Tapi kalau kita cari Aisyah Dahlan di dalam Google atau di dalam YouTube bisa 2 orang loh Bu. Makanya mengapa disuruh tambah nama kakeknya? Aisyah binti Dahlan bin Husain. Jadi Aisyah Dahlan Husain itu pasti saya. Dan ibu membayangkannya seperti itu. Paham tentang ini? Sama kerja gadget kita Bu. Ya, ibu gadgetnya ada berapa kontak di situ? Hah? Berapa kontak Bu? Mana sih HP saya? Ya. Oh ya sudah. Jadi gadget kita kan punya berapa kontak? Ada 100 kontak nggak Bu? Lebih. Kalau ibu mau bicara sama yang namanya ya Ibu Aisyah, kan ibu searching kan? Aisyah. Ada berapa Aisyah? Karena teman ibu Aisyahnya banyak. Tapi kalau buat saya ibu mungkin tulisnya Dokter Aisyah Dahlan. Kadang-kadang lebih lengkap lagi ibu-ibu tulis di gadgetnya Dokter Aisyah Dahlan dalam kurung narkoba. Itu saking lengkapnya. Nah, ibu pencet itu barulah betul-betul kita akan sinyalnya mengarah ke dia, bukan? Sama sinyal kita drive, kita kendalikan, sebut nama lengkapnya sesuai nama pertama yang ditulis di aktenya, sesuai nama pertama yang ibu tulis di dalam daftar gadget ibu. Seperti itu kira-kira. Kalau ada fotonya di gadget ini, itu lebih asik nggak kita WA-nya? Kenapa? Karena kita yakin, oh iya Ibu Aisyah. Kenapa? Fotonya dia. Kalau nggak ada fotonya suka ragu-ragu, bener nggak ya? Atau fotonya gambar kembang, ini bener nggak ya? Paham tentang itu Bu? Buatan manusia saja cara bekerjanya begitu, apalagi otak kita yang buatan Allah. Sampai sini bisa sepakat dulu? Bisa doakan anak sambil ngebayangin wajahnya, atau foto, ya, lihat fotonya. Bisa doakan orang tua kita sambil lihat wajahnya. Bisa saya sekilas saja, nggak masalah. Yang penting usaha untuk melihat. Kenapa? Otak kanan bekerja. Paham sampai sini?